Pak Musannif, Bupati Aceh Besar periode mendatang. InsyaAllah. Pertama sekali mungkin kalau kunjungan ramai tak? Alhamdulillah. Jadi yang mungkin yang menjadi tracing bagi lo kan? Jadi kira-kira kalau memang masyarakat Aceh Besar percaya kepada Bapak, pada periode mendatang ini, apa yang menjadi skala prioritas bagi Bapak? Yang pertama skala prioritasnya tentu masalah perekonomian. Ekonomi di Aceh Besar itu pertanian, peternakan, perikanan. Saya punya juga konsep lagi UMKM naik kelas serta pendidikan dan penerapan syariat Islam. Itu titik tekannya, tapi tetap di ekonomi dulu. Ekonomi itu bagaimana metodenya? Begini, ini kan pertanian kita kan persoalan air yang tidak lancar, pupuk subsidi yang tidak lancar, bibit yang susah didapat, kan itu persoalan petani yang selalu dikeluhkan. Nah, jadi itu yang menjadi stressing kita, nanti kita perbaiki supaya memang perekonomian masyarakat Aceh Besar yang bertumpu di pertanian tadi bisa ke arah yang lebih baik. Selain itu Pak, mungkin bidang pendidikan apa yang menjadi kalau pendidikan tetap itu menjadi yang utama, karena kan apapun namanya agama kita ini pendidikan yang menjadi kepentingan nomor satu. Tapi kalau perekonomian tidak kita perbaiki, pendidikan juga nggak bisa berjalan dengan baik. Nah, pendidikan ini kira-kira macam mana model Bapak ingin kalau saya selama ini kan saya juga ketua komite di madrasah, saya juga ketua yayasan di pesantren. Tentu pendidikan yang lebih bersifat keagamaan. Kenapa di dalam era 4.0 ini kalau tidak kita akhlak anak-anak kita ini kita jaga dengan pendidikan, ini habis semua ini. Karena mereka bisa mendapatkan yang tidak pernah kita dapatkan dulu seumur kita di seumur dia hari ini. Maksud saya Pak tentang pembiayaan pendidikan. Ya, begini, itu kalau masalah pembiayaan saya mengajak kawan-kawan dari partai lain untuk bergabung dalam koalisi besar, karena tidak bisa membangun Aceh Besar ini sendiri. Nggak mungkin, karena pembiayaannya terlalu kecil. Tapi kalau kita ajak rame-rame kawan-kawan dari PKS, dari P3, dari Nasdem, Demokrat, dan Gelora, mudah-mudahan ini bersama-sama kita rajut untuk ke arah Aceh Besar lebih baik. Mungkin Pak, agak panjang segitu. Ya, nanti kita potong. Jadi saya akan melihat begini, ini postur anggaran Aceh Besar ini. Ini kan masyarakat kan perlu juga ada yang janji dari Bapak ya. Ini kan yang dikeluhkan biaya pendidikan masih tinggi ini. Begini, saya minta waktunya di lain waktu. Ini karena ini sedang seperti ini, nggak sempat kita bicara 2 menit itu. Salah saya bicara nanti bahaya. Begitu. Kadang kita hal yang umum. Kalau Bapak melihat dukungan Bapak di sana, masuk melihat antusiasme masyarakat. Oh ya, alhamdulillah. Ini kan kita jargonnya perubahan ke arah yang lebih baik. Kita nggak bilang bahwa yang lalu jelek, tetapi kita berupaya untuk lebih baik ke depannya. Jadi jargon perubahan itu menjadi penting sehingga masyarakat hari ini betul-betul antusias untuk datang kemari. Pak, sekali Pak yang menyatakan bahwa memang sudah ini kan Bapak maju di partai politik yang betul-betul sudah punya komitmen sama kita, berapa partai itu? Semua sedang berproses, belum ada yang pasti. Karena ini kan partai politik kan tidak bisa cepat-cepat. Akhirnya yang memutuskan kan Dewan Pimpinan Pusat. Oke, makasih Pak. Oke, makasih. Jadi Pak Hasim sebagai tokoh masyarakat di Lembah Selawah ini jauh sekali ini Bapak datang kemari untuk memberi dukungan kepada Musannif. Macam mana pandangan Bapak? Kalau pandangan kami dari Lembah Selawah, harapan 100%. Karena kami lihat beberapa kandidat-kandidat yang sudah muncul bukan tidak baik, tapi di antara yang baik kan ada yang terbaik. Maka kami berprinsip Pak Musannif termasuk orang yang terbaik, baik dari segi rekam jejaknya dan elektabilitasnya bisa terpercaya. Dia sebagai pendidik, sebagai pengayom masyarakat, tokohannya pun tidak ada tara bagi dia. Termasuk orang yang bisa kita percaya dan yakin. Dari segi keturunannya pun keturunan yang terbaik.
seburuk-buruk ulama, tidak seburuk dengan orang-orang yang lain, malah tidak ada yang kata buruk, tapi kata yang terbaik. Namanya ada ulama, pengayom masyarakat. Maka pantas pada hari ini kita minta pada Pak Musannif untuk membawa Aceh Besar ini ke arah yang terbaik dibandingkan dengan periode-periode yang sudah lalu. Jadi maunya ingin peningkatan dalam segala bidang, terutama sekali bidang agama. Kalau pemimpinnya berprinsip agama, pasti yang dipimpinnya itu diarahkan ke soal agama. Kemudian dari segi pendidikan, dari segi kesejahteraan, mungkin punya ide-ide yang terbaik bagi dia. Barangkali itulah harapan kami. Semoga Pak Musannif bisa terpilih dengan kuota yang teratas. Minimal kalaupun tidak 100%, 80% itu diharapkan. Terima kasih, Pak. Oke. Pulau Bru Utara. Pak Basri Awahab mungkin Pulau Bru Utara. Tadi gejak dari Pulau Bru. Dari Ibu ni, lingkar laut. Ya. Jadi nampaknya cukup semangat untuk mendukung Pak Musannif. Bagaimana pandangan Bapak terhadap Pak Musannif ni, Pak? Alhamdulillah, kami sangat-sangat mendukung Pak Musannif karena sangat dibawa untuk pemimpin akan datang ada bijaksana, kebijakan kebaikan sikap terhadap Pak Musannif untuk pimpinan ke depan maju berjuang Aceh Besar supaya memudahkan Aceh Besar masuk kecamatan-kecamatan, desa-desa untuk berkembang. Kalau jadi Pak Musannif Aceh Besar, kami sangat-sangat mendukung karena Pak Musannif ada kelebihan untuk segi agama, segi pendidikan dan untuk kawasan. Syukur alhamdulillah untuk pemimpin Aceh Besar. Terima kasih, Pak. Ya. Musannif, saya lihat kan Pak Musannif poskonya kan memang selain memang kader PKB kan sudah langsung membuat dengan PKB ini, berarti ini otomatis bahwa PKB sudah secara resmi atau walaupun secara de facto lah sudah mendukung Pak Musannif kira-kira PKB Aceh Besar kan? Ya, sampai hari ini memang keputusan teman-teman di tingkat DPC bahwa yang diusung adalah Pak Musannif. Ya. Jika mengacu pada UPA terkait dengan tahapan pilkada, apabila implementasinya 15%, maka kami bisa mengusung bupati maupun wakil bupati dari internal sendiri. Karena alhamdulillah DPRK Aceh Besar dari satu kursi kita diamanahkan oleh rakyat, oleh masyarakat Aceh Besar banyak 6 kursi. Tapi lagi-lagi bahwa untuk merubah Aceh Besar, membangun Aceh Besar, kami yakin tidak bisa hanya melalui tangan PKB. Kami butuh tangan-tangan partai lain, partai lokal, nasional. Kami butuh teman-teman Demokrat, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, dan Partai Aceh.